Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini saya mahasiswa PGSD dengan NPM 191434025. Masih dalam suasana Idul Fitri. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, di sini akan saya paparkan sedikit PowerPoint penjelasan untuk bab wudhu sebagai pelengkap tugas akhir semester genap. Terima kasih untuk menyimak video pembelajaran saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen Bapak Dalmi Iskandar Sultani MPD SPDI MPDI yang turut membantu selesainya pelaksanaan tugas saya ini, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wudhu kali ini akan kita bahas yaitu dari pengertiannya. Selanjutnya adalah dalil wudhu, kemudian syarat wudhu, selanjutnya rukun dan fardhu wudhu, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, dan yang terakhir adalah bagaimana tata cara wudhu yang sempurna. Yang pertama, pengertian wudhu secara bahasa, yaitu artinya adalah keindahan, bersih, suci, jauh dari hadas kecil ataupun apalagi hadas besar. Sedangkan secara istilah, wudhu adalah membasuh bagian-bagian tertentu dari anggota badan dengan air, dan dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, dalil yang dianjurkan kita untuk berwudu jika kita akan melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila hendak kamu melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Itu dalil wudhunya. Selanjutnya, syarat-syarat untuk wudhu. Yang pertama Islam, yang kedua baligh atau sudah dewasa, bersih dari najis, dan yang terakhir menggunakan air suci lagi menyucikan. Rukun wudhu, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, kemudian kepala, dilanjutkan kedua telinga, daun telinga khususnya, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu melalui dua jalan kotoran, yaitu kubul atau dubur. Kemudian tidur dengan sengaja, pingsan, hilang akal, gila atau mabuk, menyentuh kemaluan dengan sengaja, dan yang terakhir bersentuhan dengan yang bukan mahram. Rukun wudhu yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, ini yang terakhir adalah tata cara wudhu sebagai penyempurnaan daripada rukun wudhu sebelumnya. Yang pertama niat. Berniat di dalam hati dengan membaca basmalah diakhiri dengan hamdalah. Niat untuk berwudhu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a liraf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat
wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian mencuci tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur. Dianjurkan bersiwak terlebih dahulu agar bersih ya mulut kita. Kemudian memasukkan air ke dalam rongga hidung. Nah, ini di sini ada yang kita sebutkan namanya istinsyak atau istinsyar ya. Istinsyak itu menghirup air ke dalam rongga hidung dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian istinsyar membuangnya dengan tangan kiri. Setelah itu membasuh wajah sebanyak 3 kali, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali, mengusap sebagian kepala 3 kali, membasuh kaki hingga mata kaki 3 kali, dan diakhiri dengan doa. Maka tertib pula lah wudhu kita tadi ya. Membaca doa setelah berwudhu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal shalihin. Selanjutnya, mengapa kita harus berwudu? Sebagai umat muslim, kita dianjurkan selalu menjaga wudu. Itu adalah setiap kewajiban seorang muslim. Kemudian dihapuskannya dosa dan ditinggikannya derajat. Apalagi mengapa kita harus berwudu? Yang terakhir adalah untuk menjaga kesucian diri. Oleh karena itu setiap orang Islam, setiap orang yang beriman harus tetap menjaga wudu agar terhindar dari dosa, maksiat, dan bisa menjaga dirinya. Maka sempurnalah wudu kita. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi berbunyi, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian apabila berhadas, kecuali ia berwudu. Berikut adalah gambar pelengkap tata cara bagaimana mengambil dan melaksanakan wudhu secara sempurna. Bisa diamati. Yang pertama niat dan berdoa, kemudian mencuci tangan dan membaca bismillah, selanjutnya berkumur-kumur dan bersiwak, kemudian membersihkan rongga hidung atau yang kita sebut adalah istinsyak dan istinsyar ya. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, dan yang ketujuh membasuh kedua daun telinga hingga masuk ke dalam lubang ya. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Nah, ini kita lakukan pada air yang mengalir. Gunakan air seperlunya, gunakan air secukupnya, tidak berlebihan. Dan yang terakhir adalah tertib. Demikian sedikit paparan saya bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan menjadikan wudu kita itu menjadi wudu yang sempurna. Nah, berikut adalah bacaan-bacaan doa dalam berwudu. Yang pertama membaca bismillah, diakhiri dengan hamdalah, kemudian niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu doa li rafil hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Dan diakhiri dengan doa setelah wudu, agar kita lebih mahir dan paham ya dengan bacaan-bacaan dan doa dalam wudu. Jadi bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan, dan kita bisa berikan kepada anak-anak dan keluarga kita. Terima kasih, itu saja yang bisa saya paparkan sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak dosen dan teman-teman saya minta maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.